Pernah nggak sih kamu kepikiran kalau cara kamu nyimpen garam di rumah bisa jadi malah menjauhkan rezeki? Atau bahkan menarik energi negatif makin banyak ke rumahmu? Benar. Banyak orang cuma pakai garam buat nyedap makanan. Tapi nggak sadar sama sekali soal kekuatan energi dan spiritual yang garam punya. Yang lebih parah, kekuatan itu malah jadi salah tempat. Naruh garam di lokasi yang salah, dengan cara yang salah. Terus bingung kenapa hidup kayak mandek, suasana rumah berat, dan rasa capek nggak hilang-hilang. Menurut kebijaksanaan kuno dari ajaran Buddha, garam punya kemampuan nyata buat membersihkan energi buruk, ngembaliin hal negatif ke pengirimnya, dan narik kemakmuran. Tapi itu cuma bakal kejadian kalau kamu tahu persis di mana naruhnya, gimana cara aktifinnya, dan yang paling penting, kamu lakuin semua itu dengan niat yang benar. Di video ini, aku bakal tunjukin 4 tempat strategis di rumah kamu di mana garam bisa jadi kayak perisai spiritual, ngejaga suasana rumah, melindungi energimu, dan ngebuka jalan supaya rezeki bisa ngalir. Nggak peduli kamu percaya agama atau enggak, yang aku bahas di sini itu praktis, to the point, dan bisa banget bikin kamu ngerasa rumahmu, bahkan hidupmu, berubah total. Kalau kamu ngerasa suasana rumah berat, tidur nggak nyenyak, jalan hidup kayak tertutup, atau energi rumah kayak penuh, tetap di sini sampai habis ya. Karena satu langkah kecil yang kamu lakuin hari ini bisa jadi awal dari perubahan besar. Kalau kamu pikir garam cuma buat kasih rasa ke makanan, berarti udah waktunya kamu lihat lebih jauh dari itu. Ada sesuatu dalam kristal sederhana ini, yang kelihatannya biasa aja, tapi udah melewati generasi, budaya, dan benua, membawa kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar rasa. Garam udah dipakai dalam ritual paling kuno dalam sejarah manusia. Dan kalau kita lihat ke tradisi spiritual timur, apalagi dalam ajaran Buddha, garam dianggap kayak penjaga tak kasat mata. Dia bukan kuma bahan dapur, dia itu simbol. Agen diam-diam buat pembersihan. Perisai alami dari semua yang gak cocok sama energi kita. Tahu nggak? Kadang ada hari-hari di mana suasana rumah terasa berat, orang-orang tiba-tiba bad mood tanpa alasan, bahkan badan terasa lelah tanpa sebab. Bisa jadi, lingkungan di sekitar kamu lagi dipenuhi energi negatif, yang gak kelihatan, tapi kerasa. Dan disinilah kekuatan garam berperan. Dalam praktik Buddhis, garam dipakai buat menetralkan getaran negatif, seolah dia menyerap yang gak seimbang dan balikin keadaan ke harmoni alami. Ini bukan sihir, ini kebijaksanaan. Ini tentang menyadari bahwa semua di sekitar kita bergetar, termasuk energi yang kita izinkan masuk ke rumah, hidup, dan hati kita. Yang paling keren, kamu nggak perlu ikut agama tertentu buat dapetin manfaat ini. Garam itu untuk semua orang. Sekarang pun dia udah ada di dapur kamu. Mungkin kamu cuma belum pernah melihat dia dengan cara lain, sebagai teman buat energi kamu. Tapi kuncinya ada di niat. Garam nggak kerja sendirian. Dia nyambung sama tindakanmu. Keinginan kamu buat bersih-bersih, melindungi, dan memperbarui. Begitu kamu paham ini, kamu bakal lihat gimana hal-hal kecil bisa benar-benar ngubah suasana sekitar kamu, dan juga perasaan dalam dirimu. Ngomong-ngomong soal suasana, ada satu tempat di rumah yang jadi pintu utama, buat orang masuk, dan juga buat energi. Disinilah semuanya mulai. Yuk, bahas bagian ini sekarang. Pintu utama rumah. Mungkin kelihatannya cuma pintu biasa, ruang fisik, tapi sebenarnya dia itu kayak saluran, tempat semua masuk. Orang, kata-kata, niat, pandangan, pikiran. Banyak orang meremehkan kekuatan ruang ini, padahal pintu masuk itu titik di mana energi dari luar bertemu dengan energi hidupmu di dalam. Coba pikir, berapa kali kamu buka pintu, terus dari lihat orangnya aja kamu langsung ngerasa ada yang gak enak? Atau kamu pulang dari hari yang berat, masuk rumah, dan kayaknya semua beban ikut masuk? Itu bukan kebetulan. Pintu rumah menyerap semua itu, dan kalau nggak dirawat, dia bakal ngumpulin semuanya, baik maupun buruk. Makanya, dalam banyak praktik spiritual kuno, ruang ini selalu dianggap penting banget. Disinilah peran garam masuk. Naruh garam di pintu rumah itu kayak pasang filter tak terlihat, penghalang halus tapi kuat, yang cegah semua energi yang nggak cocok masuk ke dalam rumah kamu. Tapi bukan sembarang taruh. Ya, ada cara-cara sederhana, praktis, dan ampuh, dan semuanya bisa kamu lakukan dengan gampang. Salah satu yang paling disarankan adalah pakai mangkuk kecil dari tanah liat atau keramik, isi dengan garam kasar, dan taruh di balik pintu masuk. Nggak harus kelihatan, yang penting dia ada di sana, kerja diam-diam.
Tanah liat dan keramik itu bahan alami yang gak ganggu frekuensi garam. Plastik, misalnya, bisa ganggu. Jadi pilih dengan bijak. Cara lain yang juga manjur adalah pakai kantong kecil dari kain alami, kayak katun atau linen, isi sedikit garam, terus gantung di balik pintu atau taruh di bawah keset. Gak perlu orang lain tahu. Ini buat kamu. Buat lindungi rumahmu, ketenanganmu, dan lebih dari sekadar naruh garam secara fisik. Ada satu hal yang bikin semuanya beda. Niat. Saat kamu taruh garam di sana, tarik napas dalam, hadirkan dirimu. Bayangin kalau garam itu sekarang jadi penjaga, bahwa semua yang gak berguna buat kamu bakal berhenti di luar. Yang boleh masuk cuma yang sejalan sama energi yang kamu mau pertahankan. Beberapa orang suka nambahin elemen lain buat nguatin perlindungan ini, kayak sepotong arang di samping garam, atau daun kering dari tanaman seperti ruda atau rosemary. Ini nggak wajib, tapi bisa bantu banget memperkuat energi perlindungannya. Yang paling penting adalah semuanya harus masuk akal buat kamu. Kamu harus merasa itu bekerja, dan merasa itu dihargai. Sekarang, ada satu hal yang jarang dibahas tapi penting banget. Garam di pintu masuk harus diganti secara berkala. Soalnya dia menyerap semuanya, kayak spons, dan suatu saat, dia bakal penuh. Tugasnya selesai, dan dia harus dibuang. Idealnya, ganti garam itu setiap 7 atau paling lambat 10 hari. Sesuaikan aja sama rutinitas kamu. Tapi jangan sampai lupa, pas ganti, buang garam lama itu. Sebaiknya lewat air mengalir atau ke tempat sampah, dibungkus kertas, dan taruh yang baru dengan niat perlindungan yang sama. Kebiasaan sederhana ini bisa benar-benar ubah suasana rumah. Banyak orang bilang setelah naruh garam di pintu masuk, tidurnya jadi lebih nyenyak, rumah terasa lebih ringan, lebih tenang. Bahkan tamu yang gak diundang mulai jarang datang. Itu energi yang bekerja. Dan kalau pintu masuk itu gerbang antara dunia luar dan hidup pribadimu, ada satu ruang lagi di rumah yang juga punya energi kuat, tapi dengan fungsi yang beda. Di sanalah semua berubah, diperbarui, dan dikuatkan. Yuk kita bahas sekarang. Dapur. Tempat ini lebih dari sekadar lokasi masak-masak. Buat banyak perempuan, apalagi setelah usia 35, dapur jadi ruang koneksi dengan keluarga, dengan akar diri sendiri, dan juga dengan sisi spiritual. Tempat di mana kamu bergerak, tapi juga hadir. Tempat di mana kamu kasih makan tubuh, tapi juga rawat energi rumah. Dan justru karena itulah, garam di tempat ini punya peran yang lebih dalam. Dalam banyak tradisi, dapur dianggap sebagai pusat energi vital rumah. Di sini kamu mengaduk, memanaskan, mengolah, dan proses itu, kalau dilakukan dengan kehadiran dan niat, bisa jadi hampir seperti tindakan spiritual. Api, panas, uap, semuanya bawa getaran energi. Dan waktu garam hadir di ruang ini, dia memperkuat energi perubahan itu. Secara praktis, garam bisa diletakkan dekat kompor, dalam wadah dari tanah liat, keramik, atau kaca. Nggak harus dipajang atau dijadikan dekorasi. Yang penting dia ada di sana. Kerja diam-diam sebagai pembersih energi, bukan buat disentuh, apalagi buat dimasak. Ini garam, perlindungan, yang kerja secara energetik, menyerap sisa-sisa emosi dan energi spiritual yang ngumpul di situ. Coba pikir, berapa kali kamu masak dalam keadaan capek, sedih, pikiran penuh? Tapi tetap aja kamu masakin makanan buat semua orang. Nah, di saat kayak gitu, garam berperan diam-diam. Dia ada di sana buat bantu kamu, buat bersihin hal-hal yang kamu belum sempat proses waktu itu. Dan semakin kamu sadar waktu naruh dan merawat garam itu, makin kuat juga efeknya sebagai teman energi kamu. Satu kebiasaan yang bisa memperkuat energi ini adalah bersyukur sebelum masak. Kamu nggak perlu bikin ritual ribet, cukup ambil momen sejenak, buat terkoneksi. Sebelum nyalain kompor, taruh tangan di dada, tarik napas dalam, dan ucapkan terima kasih. Nggak harus keras-keras, dalam hati aja udah cukup. Rasa syukur itu ngaktifin energi positif di ruangan, dan garam bakal nyambung ke getaran itu, bikin efeknya makin kuat. Kalau mau lebih niat lagi, kamu bisa tambahin elemen lain buat dukung energi ini. Misalnya mangkuk Tibet, bisa dibunyikan sebelum masak buat getaran suara yang menyeimbangkan suasana. Atau kristal obsidian, ditaruh diam-diam dekat garam, buat bantu serap energi berat. Nggak wajib sih, tapi semua bisa bantu kalau dipakai dengan sadar. Yang penting juga, jaga garam ini dari tempat lembab dan dari jangkauan anak-anak atau orang lain. Dia bukan pajangan, bukan makanan,
dia punya fungsi energetik. Dan seperti garam di pintu masuk, dia juga perlu diganti secara berkala. Sekitar 10 hari sekali, tergantung seberapa padat energinya. Buang dengan hormat, dan ganti dengan niat yang sama. Lama-lama, kamu bakal ngerasain perubahan halus. Suasana dapur terasa lebih ringan, makanan terasa lebih enak, suasana hati membaik, dan proses masak jadi lebih lancar. Itu bukan kebetulan, itu energi yang terawat. Nah, kalau dapur adalah pusat di mana semuanya berubah, ada satu ruangan lagi di rumah yang jadi kebalikannya. Tempat di mana segalanya istirahat, tubuh dan jiwa tenang dan diperbarui. Dan justru di ruangan ini, garam bisa bekerja dengan kekuatan yang luar biasa. Yuk, bahas bagian itu. Kamar tidur. Tempat ini bukan cuma tempat tubuh istirahat, tapi juga tempat kamu melepaskan dunia luar. Tempat di mana topeng dilepas, rasa sakit muncul, pikiran jadi tenang. Atau setidaknya mencoba. Di sanalah, seringkali dalam hening malam, pikiran jadi makin keras, emosi muncul ke permukaan, dan rasa lelah emosional terasa paling dalam. Karena itu, kamar tidur harus jadi tempat perlindungan energi, bukan cuma secara fisik. Dan garam, kalau ditaruh di tempat yang tepat dalam ruangan ini, punya efek yang luar biasa kuat. Dia nggak cuma buat melindungi, dia membersihkan, menstabilkan, dan menenangkan hal-hal yang kacau. Kamar tidur menyimpan energi dari orang yang tidur di situ, tapi juga bisa menyerap energi dari luar. Obrolan berat, luka hati yang belum selesai, pikiran yang berulang, kekecewaan yang kamu pendam. Semua itu numpuk di ruangannya, di sudut-sudut, di udara. Makanya, dalam praktik spiritual kuno, penggunaan garam di kamar dilakukan dengan hati-hati. Salah satu cara paling efektif adalah menaruh wadah kecil berisi garam kasar di keempat sudut kamar. Bisa pakai gelas kaca, pot keramik, atau tutup lilin bekas. Yang penting pakai bahan alami dan netral. Hindari plastik atau aluminium. Mereka bisa ganggu energi garam dan bikin efeknya lemah. Cara lain yang juga kuat adalah menaruh garam di bawah tempat tidur, terutama di bagian kepala. Ini bantu menyerap sisa-sisa emosi yang muncul saat tidur. Mimpi buruk, pikiran yang lari kemana-mana, rasa gelisah yang muncul saat tubuh mulai istirahat. Kalau kamu tidur bareng pasangan, niatkan juga perlindungan buat kalian berdua. Dan satu hal penting, jangan biarkan orang lain menyentuh garam itu. Itu untuk kamu, terhubung sama energimu, dan gangguan dari luar bisa bikin energinya kacau. Selain garam, kalau kamu pengen perlindungan yang lebih dalam, kamu juga bisa pakai kristal kuarsa bening di tempat yang sama. Kuarsa ini bisa memperkuat getaran garam, menaikkan frekuensi ruangan, dan bantu bikin pikiran lebih jernih. Tapi, sama seperti garam, kristal juga perlu dirawat. Seminggu sekali, cuci pakai air mengalir dan jemur sebentar di bawah sinar matahari biar energinya balik lagi. Dan ingat, jangan pernah pakai garam dapur halus buat ritual ini. Garam yang udah diproses di pabrik itu udah kehilangan energi alaminya. Yang ideal adalah pakai garam kasar. Atau kalau bisa, garam laut alami. Jenis garam ini masih punya struktur asli dan kekuatan getaran yang jauh lebih murni. Menaruh garam di kamar tidur bukan soal bikin tembok pelindung dari energi jahat, tapi tentang merawat kondisi emosimu sendiri. Ini kayak ngasih tempat istirahat kamu fondasi yang bersih dan aman, di mana pikiran bisa tenang tanpa harus bawa beban dari hari yang panjang. Ini bentuk self-care yang gak kelihatan, tapi kerasa banget. Banyak perempuan yang, setelah mulai kebiasaan ini, ngerasa tidurnya jadi lebih nyenyak, gak gelisah, mimpi lebih tenang. Mereka bangun dengan perasaan ringan, dan itu gak bisa dibeli. Dan ada satu hal yang banyak orang rasain tapi gak bisa jelasin. Waktu perawatan ini jadi kebiasaan, rumah mulai bernapas dengan cara berbeda. Suasananya jadi lebih hangat, energinya kayak peluk kamu, tapi rasa nyaman itu dibangun. Dan dia jadi lebih kuat lagi waktu spiritualitas kamu hadir dengan niat di satu tempat yang sangat spesial di rumah. Tempat buat doa, harapan, dan keyakinan kamu. Yuk, kita lanjut. Altar, atau sudut spiritual, nggak perlu besar, mewah, atau penuh barang. Yang penting dia tulus. Ini tempat di mana kamu ngobrol sama sesuatu yang lebih besar. Terserah kamu nyebutnya apa, Tuhan, semesta, Buddha, spiritualitas. Disinilah niatmu yang paling dalam tinggal, doamu, rasa syukurmu. Dan kalau tempat ini dirawat dengan sadar, dia jadi titik cahaya di dalam rumah kamu. Di ruangan ini,
garam punya fungsi yang lebih dari sekadar bersihin. Dia engganca jetar. Beda dengan kamar tidur yang fokus ke pembersihan emosi, di altar garam berperan sebagai penguat spiritual. Dia menania. Dia kasih bentuk ke keyakinanmu. Taruh wadah kecil isi garam kasar di altar bisa bantu menjaga energi di sana tetap stabil. Kalau kamu punya patung suci, lilin, tasbih, atau bahkan kertas kecil dengan kata-kata penting, garam bisa ditaruh di depannya sebagai garis pelindung energi yang memperkuat. Garam bukan cuma jaga benda-benda itu, tapi juga nyerap gangguan yang bisa nurunin getaran tempat itu. Satu hal penting, jangan biarkan garam ini terlalu lama tanpa diganti, karena altar adalah tempat energi tinggi berkumpul. Kalau kamu sering berdoa, meditasi, atau duduk diam dengan niat di sana, garam jadi semacam pengantar energi. Jadi, ganti seminggu sekali, dengan kehadiran penuh. Saat buang garam lama, ucapkan terima kasih dalam hati dan buang dengan cara yang bijak. Cuma dengan ganti garam aja, kamu udah melakukan pembaruan spiritual kecil yang punya dampak besar. Satu lagi penggunaan garam yang sangat kuat dalam konteks ini, adalah untuk membersihkan benda-benda spiritual. Misalnya, kalau kamu ngerasa kristal, patung, batu, atau benda yang biasa kamu pakai dalam praktik spiritual terasa berat atau beda, kamu bisa taruh benda itu di atas lapisan garam kasar selama beberapa jam. Ini bantu bersihin energi yang udah numpuk. Setelah itu, penting banget untuk bilas dengan air mengalir. Dan kalau bisa, jemur sebentar di bawah matahari buat ngisi ulang energinya. Ada juga satu praktik simpel tapi manjur yang bisa kamu lakuin tiap kali pengen nguatin energi altar kamu. Saat kamu naruh garam, ulangi dalam hati mantra pribadi. Nggak harus bahasa Sanskerta atau yang susah. Bisa aja kalimat yang bikin kamu ngerasa terhubung sama kekuatanmu. Kayak, semoga tempat ini jadi cahaya, perlindungan, dan kebenaran. Getaran kata-kata itu bakal nyatu sama kekuatan garam dan bikin medan energi yang super kuat. Penting juga buat perhatiin lokasi altar ini. Hindari tempat yang sering dilewati, berisik, atau banyak gangguan. Nggak harus disembunyiin, tapi harus dihargai. Meski kamu tinggal bareng orang lain, tetap jaga tempat ini sebagai wilayah sakral, milikmu, pribadi, dan terlindungi. Banyak perempuan yang nemuin kembali kekuatan spiritualnya di sudut kecil rumah ini, karena di situ nggak ada penghakiman, nggak butuh penjelasan. Di sana kamu bisa jadi dirimu sepenuhnya, dan saat kamu rawat tempat itu dengan tulus, semuanya mulai berubah, bukan secara ajaib, tapi secara energi. Rumah jadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, intuisi lebih tajam. Dan dengan itu, hidup jadi lebih seimbang. Tapi ada satu hal yang sering dilupain. Semua titik energi di rumah, pintu masuk, dapur, kamar, altar, harus saling terhubung. Gak cukup merawat satu, terus yang lain diabaikan. Ada cara untuk menyatukan semuanya dalam aliran perlindungan dan harmoni yang utuh. Dan sekarang kita akan bahas itu. Saat kamu mulai naruh garam di titik-titik strategis di rumah, ada satu hal penting yang terjadi. Jaringan energi mulai terbentuk. Nggak kelihatan, tapi nyata. Dan seperti jaringan apapun, dia perlu dirawat, diperkuat, diperbarui. Karena naruh garam doang terus dilupain itu nggak cukup. Sama kayak kamu nggak bisa nanam tanaman lalu ditinggal gitu aja. Garam juga butuh perhatian, niat, dan kehadiran. Jaringan energi ini yang terbentuk dari pintu masuk, dapur, kamar, dan altar menciptakan medan perlindungan yang nyambung dan terus bekerja. Dan begitu kamu paham ini, kamu mulai ngerawat titik-titik itu sebagai satu sistem, bukan tindakan terpisah. Yang menjaga jaringan ini tetap hidup adalah ritual aktivasi dan pembaruan. Itu yang bikin semuanya tetap bersih dan seimbang. Langsung aja ke intinya. Pembaruan garam. Setiap wadah, kantong kecil, atau titik yang kamu pasang perlu ditinjau ulang secara rutin. Idealnya sih seminggu sekali. Apalagi kalau kamu merasa energi rumah gampang berubah, sering kedatangan tamu, ada konflik, atau masa-masa emosional. Tapi kalau rutinitas kamu padat, bikin jadwal 2 minggu sekali. Yang penting ada komitmen buat merawat ini. Di hari pembaruan, pilih waktu yang tenang. Bisa pagi-pagi sebelum semua bangun, atau malam hari saat rumah udah sepi. Kamu nggak butuh waktu lama, tapi butuh niat yang jelas. Kunjungi setiap titik, ambil garam lama, ucapkan terima kasih dalam hati atas tugasnya, lalu buang. Sebaiknya lewat air mengalir, kayak di wastafel atau kloset, atau ke tempat sampah, dibungkus kertas, dengan rasa hormat. Habis itu, isi lagi dengan garam baru,
dalam diam, sambil ngerasain bahwa kamu lagi mengaktifkan ulang titik cahaya di rumahmu. Kalau kamu mau ritual ini makin kuat, kamu bisa bakar dupa pembersih ringan, kayak sage atau lavender, sebelum naruh garam baru. Ini bantu buka ruangan, membebaskan yang masih stagnan. Bisa juga pasang musik lembut, instrumental, atau cuma duduk dalam diam. Lakuin sesuai yang paling alami buat kamu. Yang penting kamu hadir penuh. Lama-lama, ritual ini bakal jadi momen milikmu sendiri. Bukan kewajiban, tapi bentuk self-care. Karena waktu kamu jaga energi rumah, kamu juga lagi jaga dirimu. Rasanya tiap sudut rumah jadi cerminan dari apa yang hidup di dalam dirimu. Banyak perempuan yang udah menjalani praktik ini ngerasa mereka jadi lebih peka terhadap lingkungan. Mereka tahu kapan garam udah penuh, bisa ngerasain perubahan halus di udara, di sikap orang, bahkan di kualitas tidur. Dan ada satu hal yang gak boleh dilupain. Jaringan ini cuma bisa aktif kalau niatmu tulus. Percuma lakuin ini kalau cuma karena rutinitas. Tanpa rasa, garam bukan pajangan spiritual. Dia bereaksi ke kehadiranmu. Keskivi ko tindakanmu. Ke keinginanmu buat ubah rumah jadi tempat aman dan sakral, tempat di mana energi bisa mengalir bersih dan seimbang. Kalau jaringan ini terbangun dengan kuat, efeknya terasa banget. Lebih sedikit konflik, suasana lebih damai, keputusan jadi lebih jelas, dan rumah terasa seperti pelukan waktu kamu masuk. Dan yang paling indah, semua ini bisa dibangun dari hal-hal sederhana, yang mungkin udah ada di rumah kamu. Yang beda cuma cara pandangnya, cara pakainya. Tapi masih ada satu elemen lagi yang bisa nguatkan semuanya. Gerakan kecil, diam-diam, kelihatannya sepele, tapi bisa melipat gandakan kekuatan semua praktik ini. Detail yang bisa bikin rumah kamu jadi kuil energi yang sesungguhnya. Dan itu yang akan kita bahas sekarang. Ada satu gerakan diam-diam yang sering banget dilewatin karena kelihatannya terlalu sederhana. Tapi justru di situ letak kekuatannya yang paling besar dalam semua praktik ini. Gerakan ini muncul dari dalam. Tenang, dilakukan dengan niat dan kesadaran. Nggak butuh kata-kata indah atau ritual panjang. Cukup dengan ketulusan. Gerakan ini dimulai saat kamu naruh garam dimanapun di rumah. Mau itu di pintu masuk, dapur, kamar, atau altar. Lakuin dengan senyum dari dalam. Nggak perlu maksa senyum di wajah. Tapi rasakan rasa syukur, ringan, dan keyakinan bahwa kamu lagi ngelakuin sesuatu yang baik. Buat dirimu, buat rumahmu, buat energimu. Senyum dari dalam ini jadi sinyal buat tubuhmu, pikiranmu, dan energi di sekitarmu bahwa tindakan ini penuh cinta. Karena energi nggak cuma merespons apa yang kita lakukan. Dia merespons bagaimana kita melakukannya. Dan kalau kamu lakuin dengan kasih, dengan kehadiran, dengan tulus, energi di rumah ikut bergetar beda. Rumah terasa, kamu pun terasa. Saat lakuin ini, ulangi dalam hati satu kalimat yang punya kekuatan besar. Tapi cuma bekerja kalau datang dari hati. Apa yang aku beri, kembali padaku berlipat ganda. Ini bukan mantra ajaib. Ini adalah program energi. Kalimat ini menyelaraskan tindakanmu dengan getaran kelimpahan, perlindungan, dan timbal balik. Saat kamu menaruh garam dengan niat ini, kamu bilang ke semesta, aku merawat, aku melindungi, aku memberi, dan aku siap menerima semuanya kembali, dengan kekuatan yang lebih besar. Dan ini bukan soal menunggu balasan. Ini soal membangun siklus. Siklus di mana apa yang kamu beri, perhatianmu, kehadiranmu, kepedulianmu, kembali sebagai ketenangan, kejelasan, peluang, keseimbangan. Begitulah energi bekerja. Begitulah yang tak terlihat bergerak untuk mereka yang hidup dengan kesadaran. Gerakan ini kelihatannya kecil, tapi sebenarnya dia menutup dan mengaktifkan semua proses yang udah kamu bangun sejauh ini. Dia menyatukan jaringan energi di rumahmu, menghubungkan setiap titik, dan mengarahkan kekuatan garam. Dan yang paling penting, gerakan ini bikin kamu jadi pemilik penuh dari energimu sendiri. Nggak ada yang lebih kuat dari kehadiranmu saat kamu hadir sepenuhnya. Banyak perempuan sampai di fase hidup ini dengan rasa ingin dilindungi, butuh kekuatan, butuh arah, ngerasa bawa beban yang nggak kelihatan, gampang nyerap energi sekitar, susah nolak, hidup di mode otomatis, terus berusaha bikin semuanya tetap jalan. Dan saat mereka ketemu praktik kayak gini, yang sederhana tapi dalam, mereka mulai sadar kalau nggak perlu yang ribet. Yang mereka butuh cuma niat, koneksi, dan konsistensi. Praktik dengan garam ini, kalau dibarengi gerakan akhir tadi, jadi lebih dari sekadar bersih-bersih energi. Dia berubah jadi bentuk cinta diri, perawatan diri,
dan jalan kembali ke dalam diri. Karena lingkungan tempat kamu tinggal juga membentuk keadaan batinmu. Dan waktu kamu rawat rumahmu dengan tulus, kamu juga mulai ngerawat dirimu sendiri dengan lebih lembut. Dan pelan-pelan, tanpa terburu-buru, tanpa drama, rumahmu mulai terasa lebih ringan, lebih terlindungi, lebih selaras dengan hidup yang kamu inginkan. Dan kamu pun jadi semakin sadar, semakin kuat, dan semakin pegang kendali atas jalan hidupmu sendiri. Dan yang paling keren, kamu bisa mulai hari ini pakai apa yang udah kamu punya. Karena semuanya sebenarnya udah dekat banget, ada di dalam dirimu. Dan dalam diamnya gerakan kecil ini, kamu udah mulai ubah semuanya di sekitarmu. Dan sekarang setelah kamu tahu titik-titik strategis di rumah di mana garam bisa benar-benar ubah energi, tunggu apa lagi buat mulai terapkan ini di hidupmu? Nggak perlu langsung ubah semuanya sekaligus. Mulai aja dari satu sudut. Rasain bedanya. Lihat pengaruhnya. Kamu bakal sadar bahwa seiring waktu, langkah kecil ini bikin suasana rumah lebih ringan, lebih terlindungi, dan lebih selaras dengan hidup yang kamu inginkan. Tapi coba deh cerita ke aku. Dari semua titik yang dibahas tadi, mana yang menurut kamu paling butuh perawatan energi sekarang? Kamu pernah nggak sih ngerasa ada yang aneh sama energi di rumah, padahal nggak ada alasan yang jelas? Tulis di komentar ya, karena pengalamanmu bisa bantu orang lain juga. Dan dengerin ini. Kalau konten ini bikin kamu lebih paham, nyambung di hati, atau bahkan menginspirasi kamu, kasih like videonya, share ke teman yang mungkin lagi butuh, dan subscribe channel ini. Aktifin juga lonceng notifikasinya karena di sini kita bahas hal-hal yang gak cuma permukaan. Tiap video bakal kasih kamu cara-cara sederhana, bisa kamu lakuin, dan nyata buat ngerawat rumahmu, energimu, dan hidupmu. Dan satu catatan penting, semua yang aku bagiin di sini dasarnya adalah kebijaksanaan kuno, yang udah banyak dilupain, tapi masih hidup lewat niat dan praktik. Ini bukan aturan mutlak, bukan resep ajaib. Setiap orang punya waktu sendiri, realitas sendiri, dan kebebasan buat menyesuaikan semuanya sesuai yang dirasa paling cocok. Yang paling penting adalah kamu lakuin dengan tulus, bukan cuma ikut-ikutan. Akhirnya, yang paling berharga adalah hidup dengan kesadaran, kehadiran, dan kepedulian terhadap hal-hal yang benar-benar penting. Terima kasih. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya.